sekalian, jadi kali ini saya dan Irfan akan membahas materi geografi yaitu desa dan kota. Jadi video selanjutnya disimak ya. Video ini saya akan menjelaskan pengertian desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum. Mempunyai organisasi pemerintahan, terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan administratif yang terletak di luar kota. Desa menjadi tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama agar dapat mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Di Indonesia terdapat lebih dari 41.000 desa, dan lebih dari 21.000 desa terdapat di Pulau Jawa. Desa-desa tersebut dihuni oleh lebih dari 80 juta jiwa atau sekitar 80% dari jumlah penduduk di Indonesia. Pada umumnya, mereka bermata pencarian sebagai petani. Meskipun demikian, semakin lama terdapat kecenderungan bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Berdasarkan tempat bercocok tanamnya, desa-desa di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu desa yang bercocok tanam di ladang. Biasanya terdapat di sebagian besar pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, kecuali beberapa daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, daerah pantai Kalimantan, daerah Sulawesi Selatan, dan daerah Minahasa, serta beberapa daerah terbatas di Nusa Tenggara dan Maluku. Desa yang bercocok tanam di sawah pada umumnya terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Teman-teman, pengertian desa menurut para ahli. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri. Menurut Esti Misra, desa tidak hanya kumpulan tempat tinggal, tetapi juga kumpulan daerah pertanian dengan batasan-batasan tertentu yang luasnya 50-1000 hektar. Menurut William Outbrook dan N.F. Nikoff, desa adalah keseluruhan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah yang terbatas. Menurut Paul Halandis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. 2. Adanya ikatan perasaan yang sama dengan kebiasaan. 3. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipenuhi oleh faktor-faktor alam. Menurut Bintaro, desa merupakan hasil perwujudan geografis yang timbul oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Menurut D. Anderson, desa adalah suatu tempat yang mempunyai penduduk sekitar 2.500 jiwa. Menurut W.S. Thompson, desa merupakan salah satu tempat untuk menampung penduduk. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya ciri-ciri dari masyarakat desa. Yang pertama yaitu kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Yang kedua, pertanian sangat bergantung pada musim. Yang ketiga, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Yang keempat, struktur perekonomian bersifat agraris. Yang kelima, hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat atau gemensal. Yang keenam, perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal. Yang ketujuh, norma agama dan hukum adat masih kuat. Selanjutnya yaitu potensi-potensi desa. Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa. Potensi desa merupakan modal dasar yang diperlukan dikelola dan dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat. Potensi dibagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Nah, potensi fisik adalah segenap sumber daya alam yang terdapat di desa dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran, kelangsungan, dan perkembangan desa. Potensi fisik ini meliputi tanah. Bagi masyarakat desa,
Tanah merupakan tumpuan kehidupan sehingga menjadi potensi fisik yang sangat penting. Oleh karena itu, di pedesaan masih bersifat agraris, petani sangat bergantung pada kesuburan tanah. Selain potensi unsur pertanian, di dalam tanah juga terkandung berbagai bahan tambang. Yang kedua yaitu potensinya air. Potensi air sangat beragam dan sangat bergantung pada masing-masing wilayahnya. Air dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan rumah tangga, irigasi, dan perikanan. Bagi desa-desa di daerah tepi pantai, air laut dapat dikelola menjadi garam. Selanjutnya potensi iklim dan angin. Potensi iklim dan angin sangat penting terutama bagi desa-desa agraris. Iklim berpengaruh terhadap perencanaan waktu tanam dan jenis tanamannya. Selanjutnya potensi angin. Angin dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak kincir untuk keperluan perairan. Selanjutnya yaitu fungsi desa. Fungsi desa yang pertama adalah desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota. Yang kedua, desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. Yang ketiga, desa sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Nah, hal ini dapat tercapai apabila terpenuhinya kriteria sebagai berikut. Pemimpin desa mampu membimbing dan mendorong masyarakat untuk selalu berpikir maju dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kedua, aparatur desa harus menjaga ketertiban administrasi. Yang ketiga, warga desa dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan pembangunan desa yang ada. Nah, unsur-unsur dari desa. Unsur-unsur desa yaitu unsur wilayah. Wilayah atau daerah merupakan tempat bagi manusia untuk dapat melakukan berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Pemilihan daerah atau wilayah sebagai tempat berbagai aktivitas tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti iklim, topografi, keadaan tanah, dan air. Adanya perbedaan kondisi fisik antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah. Contohnya, daerah yang relatif datar dan terletak di daerah perkotaan akan berkembang lebih cepat daripada daerah sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu penduduk. Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam suatu wilayah. Di dalam upaya untuk mengembangkan wilayah, penduduk akan berpindah sebagai tenaga kerja, perencana, atau pelaksana sekaligus yang akan memanfaatkan segala potensi yang ada. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pendudukan dalam suatu wilayah antara lain jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan masa pencarian penduduk. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan yang ada di pedesaan. Selanjutnya yaitu perilaku. Perilaku masyarakat pedesaan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan yang melatar belakangi masyarakat desa. Perilaku masyarakat desa ditunjukkan oleh adanya ikatan antar warga yang sangat erat. Hal itu dilihat dengan adanya sikap gotong royong yang mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi. Jadi video sebelumnya itu sudah dibahas oleh teman saya, Irfan. Dia sudah memperjelas materi desa dari pengertian, fungsi, unsur-unsur, dan potensinya atau sebagainya. Jadi kali ini saya akan memperjelas materi tentang kota. Yang pertama itu ada pengertian kota. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur di dalam perundang-undangan serta permukiman yang telah memperhatikan watak dan ciri kehidupan di perkotaan. Jadi pengertian kota itu ada menurut para ahli. Yang pertama itu ada Bintako. Kota adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala perpusatan yang penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan daerah di belakangnya. Kedua itu ada Max Weber. Kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi hampir semua kebutuhannya di pasar yang ada di kota itu sendiri. Selanjutnya itu ada potensi kota. Kota sebagai pusat berbagai pelayanan yang
Selanjutnya itu ada potensi kota. Kota sebagai pusat berbagai pelayanan bagi seluruh masyarakat, maka di dalamnya terdapat beberapa potensi antara lain. Yang pertama itu ada potensi ekonomi, ditandai fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi warga kota, seperti bank, pasar, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan sarana transportasi. Kedua itu ada potensi sosial, yaitu fasilitas yang dapat menimbulkan keserasian, ketenangan hidup bagi warga kota, misalnya tempat ibadah, rumah sakit, tempat hiburan, badan atau yayasan sosial, dan organisasi sosial. Ketiga ada potensi politik, yaitu keberadaan aparatur kota yang menjalankan tugasnya dengan baik di dalam melayani masyarakat seperti partai politik serta lembaga-lembaga politik lainnya. Keempat itu ada potensi budaya, ditandai keberadaan sarana pendidikan dan kesenian yang memberikan semangat dan gairah hidup bagi warga kota. Selanjutnya itu ada fungsi kota sebagai lokasi pusat kegiatan. Yang pertama itu fungsinya itu kota sebagai pusat pemerintahan. Kedua itu di kota terdapat berbagai pusat-pusat pengaturan. Fungsi kota sebagai lokasi pusat kegiatan. Yang pertama itu kota sebagai pusat pemerintah. Kedua, kota terdapat berbagai pusat-pusat pengaturan atau pengendalian pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Ketiga, kota sebagai pusat pendidikan. Keempat, keberadaan lembaga pendidikan dari segala jenjang jenis pendidikan yang ada sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Anak yang mempunyai potensi atau kemampuan otak yang cerdas dapat menggenggam pendidikan setinggi-tingginya. Kelima, kota sebagai pusat informasi. Dan yang terakhir, keenam, dalam hal ini kota sebagai sumber pemberi informasi harus mampu memberi informasi yang cepat dan akurat. Terakhir itu ada keterkaitan perkembangan desa dan kota. Pertama, desa sebagai sumber bahan mentah atau bahan pangan bagi kota. Kedua, desa berfungsi sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. Ketiga, desa sebagai mitra pembangun bagi kota. Hai teman-teman, jadi akhir video ini kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton. Jika ada salah kata atau perkataan mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran, kirim ke kolom komentar.